selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, hari ini kita mau gali satu isu penting nih. Gimana sih caranya kita bisa benar-benar gitu ya memanfaatkan teknologi digital di pendidikan, bukan cuma sekedar ada barangnya di kelas. Nah, sumber kita kali ini banyak membahas soal kepemimpinan ya dalam penggunaan digital di sekolah. Misi kita di Deep Dive ini pokoknya kita mau cari tahu inti-intinya bagaimana alat digital ini bisa bikin pembelajaran jadi lebih kaya, lebih cepat, dan lebih dalam lah dibanding cara-cara lama. Ada pertanyaan kunci nih dari sumber kita yang bagus buat Anda renungkan juga. Perangkat digital yang kita pakai ini udah beneran bantu dan percepat belajar murid belum sih? Terus peluang belajar baru apa yang muncul? Jadi penting nih fokusnya bukan ke canggihnya alat tapi lebih ke dampak belajarnya itu gimana? Ada pergeseran yang mendasar banget di sini. Kalau dulu kan guru mungkin ya paling ngarahin ke buku di perpus gitu kan, terbatas. Sekarang tantangannya beda jauh. Gimana caranya kita bantu murid berenang di lautan informasi digital ini? Maksudnya menilai info, menemuin yang relevan, bahkan sampai ikut bikin pengetahuan baru. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Betul. Anda menyoroti poin yang krusial banget. Pemanfaatan digital yang kayak gini tuh implikasinya besar memang. Seperti yang dibahas di materi Quinn dan kawan-kawan itu ya. Salah satu yang paling dasar itu ya perubahan peran guru. Guru itu sekarang bukan lagi sumber info utama gitu. Tapi lebih jadi kayak arsitek pengalaman belajar. Jadi fasilitator lah. Bantu murid mengasah skill navigasi info, terus berpikir kritis. Jadi alat digitalnya tuh harus nyatu. Jangan kayak tempelan aja. Nah, soal berpikir kritis itu, sumber kita kasih contoh spesifik nggak gimana guru bisa memfasilitasinya pakai alat digital? Ada. Misalnya, guru bisa rancang tugas yang minta murid analisis banyak sumber online. Atau bandingin sudut pandang beda-beda. Atau pakai platform kolaborasi buat debat isu yang kompleks gitu. Jadi alat digitalnya itu jadi medium untuk ngelatih otot kritisnya. Terus implikasi penting kedua itu ya pergeseran dari cuma katakanlah konsumsi info jadi ke aplikasi. Belajar yang bagus itu kan dorong murid pakai ilmunya buat mecahin masalah nyata gitu. Wah, berarti belajarnya jadi lebih kena langsung ya ke kehidupan mereka, nggak cuma di kelas aja gitu. Kan bisa kolaborasi di proyek beneran. Nah, implikasi ketiga itu soal potensi bangun kemitraan belajar. Teknologi ini bisa jadi jembatan antara murid, keluarga, komunitas, bahkan ahli di bidang tertentu. Nggak ada lagi batasan jarak kan? Ini penting banget karena bisa kasih murid rasa punya kontrol lebih gitu atas belajarnya sendiri. Kerangkanya kuat ya. Nah, kalau di prakteknya sehari-hari di sekolah gimana? Menurut materi Anda, ini kelihatannya seperti apa sih? Coba kita bedah lebih konkret. Mungkin mulai dari pas merencanakan. Oke sip, kalau di tahap perencanaan, sumber Anda kasih contoh misalnya guru rancang alur belajar digital. Atau bikin konten yang interaktif kayak kuis adaptif, simulasi gitu. Bahkan bisa juga pakai AI buat personalisasi. Jadi sistemnya bisa nyesuaiin tingkat sulitnya materi buat tiap anak, beda-beda. Keren. Terus pas pelaksanaan belajarnya gimana? Nah, di sini kita lihat misalnya pakai platform kolaborasi online antar murid. Terus akses ke perpus digital global, kan sumbernya banyak banget tuh. Ada juga video edukasi yang menarik. Atau pakai elemen gamifikasi biar muridnya semangat terus, nggak bosen. Ini bikin belajar jadi lebih fleksibel dan interaktif ya. Iya. Lalu sisi asesmen atau penilaiannya ada perubahan juga? Oh, jelas. Teknologi buka banyak kemungkinan baru di sini. Mulai dari tes yang bisa dikoreksi otomatis, jadi feedbacknya cepat. Terus bisa bikin portofolio digital, jadi kelihatan tuh proses belajar murid. Hasil karyanya macam-macam. Ada juga alat buat cek orisinalitas tulisan kan. Ini bantu banget buat numbuhin integritas akademik. Jadi asesmennya lebih formatif, lebih lihat prosesnya gitu. Yang menarik di sini tuh kayak ada benang merahnya ya. Semua contoh tadi, dari rencana sampai nilai, ujung-ujungnya kan buat bikin pengalaman belajar jadi lebih interaktif, personal, fleksibel, dan kolaboratif. Betul sekali. Tapi ada satu penekanan penting nih di sumber-sumber Anda. Semua ini berhasil atau enggaknya itu sangat tergantung pada keputusan pedagogis yang bijak dari gurunya. Milih alat yang pas buat tujuan belajar yang spesifik itu krusial banget. Dan ada satu hal lagi yang menarik. Apa tuh? Sumber Anda menyoroti kalau seringkali justru muridnya loh yang inisiatif duluan. Mereka nemu cara-cara baru pakai teknologi buat bantu belajar mereka sendiri.
Nah, ini potensi besar banget buat numbuhin otonomi sama jiwa inovator di murid. Jadi memberdayakan inisiatif mereka itu jadi kunci penting. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa artinya semua ini buat Anda pendengar kita? Intinya sih, pemanfaatan digital yang efektif di sekolah itu, ya bukan cuma soal punya teknologi paling baru, tapi lebih ke gimana kita pakainya secara strategis buat apa. Ya buat memperdalam pemahaman, bangun skill penting abad 21, kayak kolaborasi, mikir kritis, literasi digital yang tadi disinggung sumber kita, dan juga yang gak kalah penting, memberdayakan murid jadi pembelajar yang aktif, yang mandiri, gitu. Betul, dan ini membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan lebih lanjut ya, yang juga kerasa dari materi Anda. Kalau kita lihat murid seringkali bisa lebih cepat, lebih kreatif gitu ya, pakai teknologi buat belajar mereka sendiri. Nah, peran pendidik seharusnya gimana? Mungkin perannya geser ya, dari yang sekedar ngajarin cara pakai alat X atau Y, jadi lebih fokus ke menciptakan dan merawat ekosistem belajar gitu. Ekosistem di mana inovasi belajar digital yang dipimpin murid itu sendiri bisa tumbuh subur, berkembang, dan bahkan siapa tahu bisa menginspirasi cara mengajar kita juga. Gimana menurut Anda? Wow, itu pemikiran yang menarik banget untuk Anda eksplorasi lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak deep dive kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.